Produser saya menemani. Produser yang pertama ya, memang ada terjadi persoalan kemudian si produser itu tidak ikut terlibat lagi. Kemudian kita mendapatkan produser baru dan IP baru gitu. Dia salah satu orang yang berjasa juga, artinya yang pernah Bang, abang sutradarain ya. Gitu. Dia yang pertama kali mengeluarkan kalimat itu. Walaupun kemudian ya mohon maaf saya marah sama dia. Oke, gimana kabarnya Bang Jerry? Baik Mas Agung. Ini kan kemarin baru aja menang filmnya ya, banyak sekali memenangkan penghargaan dia di acara Festival Film Indonesia 2023. Udah ada kesibukan lainnya setelah itu atau udah mempersiapkan proyek-proyek berikutnya atau gimana? Ya sudah menulis lagi yang jelas, menulis lagi. Saya tidak mau terlampau. Ya hari kedua, hari ketiga selesai pengumuman, teman-teman pada telepon, ngapain lu di rumah? Nulis. Udah mulai kerja. Ya gua nggak mau terlampau inilah. Ya senang sih, menang senang, tapi itu bonus aja. Karena niatan awal di pikiran gua, yang penting adalah bikin film bagus. Gitu. Itu saran dari teman-teman semua, ayo ya festival-festival ya oke lah, kenapa tidak gitu kan ya. Ya jadi ya nggak ada dorongan yang harus bikin film festival begitu kan, tapi bikin film bagus saja gitu. Bahwa ada rencana mungkin teman-teman kemudian yuk atas hasil kerja itu kemudian kita ikut festival, oke. Gitu, kita ikutin gitu kan. Ternyata ada feedback yang bagus dimulai dari Busan itu. Kita masuk yang The Window and ASEAN Cinema. 1.500 film dikurasi jadi 30 film. Ya diambil dari 30 film itu ya 30 sutradara yang dianggap punya visi ke depan. Makanya masuk dalam program Window on ASEAN Cinema. Dari situ Barcelona, kemudian baru FFI, baru QC kemarin. Ya itulah ya itu bonus lah Mas biasa. Ya. Apakah habis itu jadi ada planning untuk melakukan perjalanan karena apresiasi atau respons di tempat banyak negara misalnya cukup baik gitu? Iya, karena kita festival masih berjalan. Sebagian Asia sudah menyudahi festivalnya. Kemudian kita di bulan Januari kita mungkin di Eropa ya, mulai dari Januari di Rotterdam, kemudian di Paris, kemudian ada di Italia. Ya kita ikutin aja lah. Buat ada masa-masanya yang memang yang dalam satu festival itu memang saya harus hadir, tapi ada juga ya cukup diwakilin dengan yang lain dan gantian juga Mas. Iya, gantian juga kelilingnya ya. Ya gantian juga. Sebenarnya yang saya baru cukup surprise sebenarnya bahwa ini film pertama sebagai sutradara film panjang layar lebar kira-kira begitu. Betul Mas Agung. Karena maksudnya yang aku kenal Bang Jerry itu sebenarnya in general adalah filmmaker gitu ya. Bahwa mungkin sebelumnya jadi penulis, aktor, pemain, terus mungkin producing gitu. Artinya kalau ini film penyutradaraan pertama, apakah memang ini sesuatu yang disiapkan, oh nanti sutradara paling ujung belakang, atau kenapa yang ini yang harus disutradari, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak ini cuma jadi pemain dan penulis aja gitu. Itu berdasarkan apa sih sebenarnya? Saya menikmati pekerjaan saya, menjalanin hidup saya dengan bekerja dan berkarya, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, saya kira. Ketika jadi pemain, saya mencintai pekerjaan saya serius menjadi pemain. Kita menjadi penulis, saya juga serius menulis, artinya mencintai pekerjaan saya. Bahkan ketika diajak memproduserin film pun saya serius membuat film. Dan film itu ada gitu. Begitu juga jadi sutradara. Untuk jadi sutradara sebenarnya juga saya tidak ngoyo Mas. Saya tidak berpikir akan jadi sutradara, oh ini nanti udah habis ini kemudian ya jalan saja. Kebetulan produser ketika itu posisi saya di hire sebagai penulis ketika di Rote awalnya sekali. Kemudian produser awal yang pertama ya saya berterima kasih juga dengan Pak Dimas walaupun dia tidak sampai ikut produksi sampai terakhir. Beliau tidak ini. Dia yang Bang nyutradarin nih Bang. Saya bilang kasih waktu saya seminggu ya.
Kenapa Bang? Saya menikmati pekerjaan sebagai penulis itu buat saya paling apa ya? Kebiasaan saya menulis itu di kampung-kampung, saya nulis di lokasi, memang sangat panjang menulis. Saya menikmati kehidupan itu gitu loh. Kehidupan menulis, kemudian soul, rasa, ya saya menjalankan itu sama seperti ketika saya menjadi seorang aktor, menjadi pemain gitu. Jadi ketika ditawarin, ya saya bilang seminggu, tuh saya berpikir gini, ya kenapa enggak ya? Selama ini saya mengkritisi teman-teman bikin film. Iya. Oke, ya sudah, ya boleh. Seminggu kemudian sudah dia datang ke saya bilang, boleh Dim, saya nyutradarain. Oke, ya sudah. Sambil saya ngerapiin tulisan itu, yang memang cukup panjang waktunya. Ya, kemudian saya baru, ketika saya menyatakan iya, saya langsung bikin director shot. Oh. Ya, karena Oke, ini udah masuk ke ladang yang wilayah lain nih, gitu kan? Tidak hanya sebagai penulis, saya hanya harus punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Itu saya jalankan. Kemudian ketika saya mengatakan iya, besok harinya saya sudah mulai ngerjain director shot. Bagaimana proses nulisnya itu? Sepanjang apa kalau tadi panjang tuh? 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun gitu atau gimana? Saya memang penulis yang lama, makanya saya jarang laku Mas, jarang di-hire orang gitu. Saya menulis itu sangat lama. Beberapa film saya yang memang kebanyakan Indonesia Timur, saya bantu di PH-nya teman itu juga sangat lama. Kebetulan yang ini lebih lama lagi, 1 tahun 8 bulan untuk penulisan tok. Penulisannya aja ya? Walaupun saya bolak-balik ya, kalau kita kerucutin kita ini, saya ingat saya nggak sampai 2 tahun, 1 tahun 8 bulan gitu. Baru itu kelar. Dari saya observe di lapangan sampai saya menulis gitu. Oh, jadi ke lapangan, ke Pulau Rote-nya, Rote, kembali lagi? Iya, balik lagi ke sana berkali-kali. Ada kurun waktu sempat saya isi nulis tuh, udah saya mau nulisnya tidak di Rote. Saya keluar dari Rote, saya nulis artinya saya pulang ke Jakarta, saya nulis. Pas sampai titik-titik tertentu saya harus kembali, saya kembali lagi. Ada yang perlu saya gali lagi gitu. Jadi memang sangat panjang gitu. Nah, saya menikmati pekerjaan itu gitu loh. Dan kebetulan saya bersyukur mendapatkan beberapa produser atau EP yang mau mengerti karena saya percaya apa yang saya kerjakan ini belum tentu juga disenangi oleh para produser yang tentulah dibatasi dengan waktu itu gitu. Nah, karena mereka percaya kebetulan, dan memang saya tidak terlampau pintar untuk menulis di belakang meja dan dalam waktu cepat gitu loh kan. Banyak penulis dengan 2 bulan sudah selesai skrip, hebat. Saya tidak sanggup gitu. Ya, saya memang penulis panjang karena saya harus melihat. Tapi sebuah kemewahan juga seperti yang tadi Bang Jerry bilang. Betul. Ya, bahwa ada yang mau mendanai, percaya, dan kemudian 1,5 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun pulang pergi gitu ya. Belum, bahasanya kalau film bahkan naskahnya belum selesai gitu ya. Betul. Artinya juga kesempatan seperti itu memang tidak sering dan tidak banyak ya sepertinya di sekitar kita ini. Dapat produser atau EP yang agak sarap juga. Buat saya itu kemewahan yang sangat ini ya. Tapi lebih dibalik itu saya merasa gini Mas Agung. Boleh percaya, boleh tidak, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ketika jadi pemain saya melakukan proses itu. Menjadi seorang penulis saya melakukan proses itu. Kemudian saya pernah juga memproduserin film. Saya merasa bahwa saya dilesin sama yang di atas ini. Oh, ini maksudnya ya mungkin. Dikasih kursus. Dikasih kursus ya, kursus. Kemudian makanya saya juga nggak ngoyo ketika di usia segini juga, ya bukan lagi usia yang muda untuk menyutradari film gitu kan. Tapi kalau bicara spirit, bicara apa, bisa juga sih kita adu ya Mas ya. Iya. Walaupun usia segini ya. Yang penting kan semangatnya, dan saya rasa di dunia juga justru kan ya sutradara atau storyteller itu kan si pendongeng ini emang harus lebih mature ya wawasannya. Artinya tergantung filmnya. Kalau kita
kalau kita bicara tentang kehidupan dan kemanusiaan ya tentunya yang pengalaman hidupnya lebih panjang tentunya akan lebih memahami langsung gitu. Dan ketika pulang pergi proses menulis itu apakah sendiri, apakah ada berdua atau ada tim? Tentunya awalnya produser saya menemani. Produser yang pertama ya, memang ada terjadi persoalan, kemudian si produser itu tidak ikut terlibat lagi. Kemudian kita mendapatkan produser baru dan IP baru gitu. Dia salah satu orang yang berjasa juga, artinya yang pernah abang nyutradarain ya. Dia yang pertama kali mengeluarkan kalimat itu. Walaupun kemudian ya mohon maaf saya marah sama dia gitu. Tapi oke lah gitu. Tapi saya harus menyampaikan juga ada hal-hal ya yang dia lakukan itu kebaikan yang dia lakukan terhadap saya dan kemudian terhadap teman-teman yang lain gitu kan. Itu yang saya hormati gitu loh. Jadi ya memang awalnya dia, kemudian saya sendiri. Memang terbiasa dia pulang ya saya sendiri, saya naik motoran kemana-mana, nginap di rumah penduduk dan segala macam. Ya, walaupun meskipun saya ada base camp, dikasih base camp. Memang persyaratannya kalau saya nulis saya minta base camp mungkin untuk supaya saya lebih dekat dengan penduduk. Ya. Seperti yang tadi saya bilang ya bahwa ini sebuah kemewahan proses menulis yang sangat panjang. Ada kepercayaan dan ada dananya juga gitu ya. Tapi waktu speech di Piala Citra itu kan ada statement berdarah-darah tuh ya. Maksudnya berdarah-darahnya tuh fase di mana tuh? Sebenarnya apakah dan kenapa gitu dan sebenarnya untuk menulis 1 sampai 1,8 tahun 1 tahun 8 bulan itu juga punya cerita tersendiri. Ketika kita produksi, kita punya cerita sendiri. Ini drama yang sangat luar biasa yang barangkali bisa jadi film sendiri. Bisa jadi film sendiri. Luar biasa gitu loh. Nah, kenapa bisa jadi 1 tahun 8 bulan itu juga ada drama sendiri yang tertatih-tatih juga tuh, Mas. Itu tertatih-tatih. Bukan juga dengan kemewahan yang ini, tapi bahwa semua itu berjalan dan memang akhirnya sampai sekian lama sampai tulisan kelar gitu. Itu masih oke lah. Itu karena kita kan bawa diri sendiri, tidak bawa pasukan kan. Tapi ketika diproduksi, ini yang berdarah-darah, ini yang lebih udah luka, jatuh luka, kering, ya, udah sembuh tuh, jatuh lagi, basah lagi, berdarah lagi. Itu benar. Artinya kan dalam proses produksi ya, apapun situasi biaya dan situasinya. Selalu tidak ada yang sempurna sebenarnya. Betul, kan begitu. Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Cuman tinggalkan pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya dan berdarahnya lukanya sekecil apa, sebaret apa, atau sedalam apa, kira-kira begitu ya. Artinya seperti yang tadi Bang Jerry bilang bahwa kita kan bawa pasukan. Betul. Kalau kita nulis sendiri, katakan it's okay gitu. Tapi kalau kita bawa pasukan, apapun yang terjadi, apalagi mungkin kan Rote Island itu jauh sekali ya. Ya, dari Kupang nyebrang lagi Mas, itu langsung tembus ke Darwin kan. Kalau kita malam naik ke atas pegunungan, kita lihat lampu ke Darwin. Itu pulau perbatasan paling selatan Indonesia. Gitu, artinya kalaupun terjadi banyak apapun yang ini untuk mencari rumah sakit yang atau katakan apapun lah ya, itu nggak semudah langsung nanti sore berangkat gitu ya. Iya. Sebenarnya di Rote sendiri bukanlah pedalaman yang terlampau. Saya lebih Indonesia Timur misalkan di Papua. Di daerah-daerah tertentu di Papua, Papua pun kita bicara kalau Timika, Jayapura atau kota-kota besar itu sudah fasilitas itu sudah ada. Kalau kita naik ke Pegunungan Bintang baru kita agak sedikit terisolir. Begitu juga Sumatera dan Kalimantan. Justru Kalimantan, Mas, itu juga saking luasnya mungkin ya Indonesia ini, luasnya Kalimantan itu banyak sekali kampung-kampung kecil itu yang betul-betul terisolir. Nah, Rote tidak seperti itu sebenarnya. Rote itu masih cuman tidak ada mall. Rumah sakit sudah ada banyak di sana. Ada. Ya toko-toko kecil ada. Ya maksudnya misalnya terkait dengan equipment atau dengan apapun. Artinya kan saya nggak tahu apakah ada direct misalnya pesawat misalnya dari Rote langsung ke Bali gitu kan.
Mungkin kan akan beda atau langsung ke Jakarta gitu ketika alat ada yang harus diperbaiki atau lampu mungkin bermasalah atau terkait dengan produksi juga ya, atau mungkin ada penyakit khusus dari yang tiba-tiba kita nggak tahu ya. Hal-hal seperti itu memang mungkin bagian dari tantangan kali ya. Iya, perlu kecermatan tersendiri dari IP-nya, dari tim produksi tentunya, yang tentunya akan melibatkan director untuk mengambil keputusan. Gitu. Memang misalkan contohnya begini, ada satu akhirnya ya kru kita yang koma, ini nggak bisa, ini akhirnya meninggal kan. Kita ketika belum selesai syuting, sampai kita selesai rampung syuting, sebelum selesai syuting udah kita pulangkan dari Rote itu, dia harus nyebrang dulu ke Kupang, Kupang tembak ke Jakarta, Jakarta bawa ke Purwokerto kalau nggak salah. Itu ada satu kru wardrobe kami yang anfal, kemudian sakit berat, yang kemudian harus dipulangkan dalam kondisi tidak sadar. Itu kan harus charter pesawat kan? Iya. Ada. Sehingga tapi tidak tertolong juga, mungkin itu sudah kontraknya yang di atas sudah selesai. Ya, dia pergi, makanya kami sangat bersedih ketika itu. Itu salah satu berdarah-darah, itu pengorbanan dari kru-kru yang luar biasa menurut saya, sangat luar biasa. Kemudian masyarakat setempat yang saya tidak cerita bohong, 20 ekor ayam dan sejumlah karung beras itu memang mereka ketika kami kehabisan lah, karena kru besar saya mas. Mungkin settingan itu yang perlu buat saya juga pembelajaran. Mungkin ya, saya semua teman-teman ingin bantu, ayo selampau gemuk juga krunya. Berapa besar kami itu ada 180 mas. Hah? 180 80 dari Jakarta. Makanya saya ketemu teman-teman, lu kaya banget sih. Ini panjang ceritanya. Itu 180. Artinya sampai yang orang sana, kita dari Jakarta 80 sampai ada kru lokal yang bantu kita dan segala macam, memang sangat besar mas. Satu sisi semangat teman-teman yang ingin terlibat di film kita itu, saya juga acungin jempol, tapi satu sisi membuat kita menderita untuk menanggung banyak hal gitu. Sehingga kita pernah ya, tidak, walaupun tidak panjang tapi pernah kehabisan apa-apa. Dan masyarakat di sana hebat. 3 bulanan ada. 3 bulanan ada. Karena syuting aja kan, kita, saya minta syuting 1 bulan, tapi syuting day saya 24 hari kan. Kita pakai 24 hari sama break dan segala macam, anggaplah sebulan begitu. Nah, memang saya kru sebelum masuk ke Rote, sebagian kecil kru saya itu kita kan membangun mas. Set. Membangun set. Kemudian ada yang dressing juga, tapi lebih ada beberapa set besar, set utama saya kan memang saya nggak bisa, saya harus bangun. Memang ada kejaran saya untuk itu. Jadi ya kita bawa tukang-tukang itu juga, itu tukang aja 20 mas. Bisa saya diskusi dengan masyarakat di sana, ya bisa bawa pakai tukang di sini, ya mungkin bisa selesainya 2 bulan. Bawa tukang dari Jawa mungkin selesai sebulan, belum sampai sebulan udah kelar gitu. Itu kan sering kita dengar. Ya mohon maaf ya, artinya kita orang kampung juga, tapi biasanya mohon maaf tidak semua ya, penduduk asli itu malas. Itu catatan saya kalau saya keliling mana itu. Merasa penduduk asli di mana tempat saya juga begitu. Sama saja. Jadi ketika kita bawa pendatang untuk bekerja, mereka lebih effort bekerjanya, lebih waktu kita bisa ini gitu. Tapi jumlah kru yang cukup besar itu juga membuat kami tertatih-tatih pada akhirnya gitu. Tapi lolos dari itu juga mas. Nah, itu yang saya bilang terima kasih Tuhan, luar biasa. Bahkan kita sempat mau berhenti di 40% syuting. Sudah habis apa-apa. Tapi kita bingung pulangnya pakai apa mas? 80 orang dari Rote nyebrang. Terus pulangnya pun bingung mas. Banyak hal-hal yang mungkin
Ya sekarang hanya jadi tertawa sampai mungkin teman-teman kru yang lain yang berlinangan. Tapi saya tidak mendramatisir, bahkan ceritanya lebih parah dari yang ini pun ada. Cuman saya tidak enak hati saya. Tapi itu pernah juga saya mau berhenti, bingung juga pulangnya pakai apa. Ada satu hal yang yang membuat saya juga berdiri tegak, tidak takut. Ada kru sekelompok kru yang mengatakan, Pak Jerry, yang penting ada bensin ke lokasi dan makan nasi, kami syuting. Itu membuat saya, woi mas, apalagi mas yang kita dapatkan dari spirit. Good spirit. Good script and good spirit. Itu yang luar biasa menurut saya. Saya bilang itu dari atas, blessing dari atas. Di luar. Kelompok kita terbatas kan mas? Terbatas. Ya seru, ya penuh air mata, penuh tawa. Usai itu baru kita tarik diri, kita melihat. Ya jadi bahan cerita. Teman-teman bilang ya kalau nggak gitu nggak ada cerita. Jadi iya, bahkan bisa jadi cerita film. Mungkin suatu saat saya akan buat itu. Jadi cerita film sendiri ya? Karena sangat luar biasa. Banyak kejadian luar biasa. Banyak kejadian yang luar biasa. Kira-kira gitu Mas Agung. Iya, terus terang mengingatkan saya sama masa-masa atau era-era saya awal sekali masuk ke dunia film, sekitar mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu sih ya. Artinya film Indonesia belum banyak yang diproduksi, sempat lagi ke bawah gitu. Ada teman-teman yang berusaha produksi, semuanya keroyokan bantu, pakai semangat, tapi juga ada berdarah-darahnya gitu. Ya. Dan untuk saya menarik ketika situasi seperti ini terjadi di tahun 2023 ya, maksudnya di tahun 2020-an gitu ya. Bahwa membuat film itu tidak pakai satu cara, tidak pakai satu gaya karena hasil filmnya juga berbeda, tapi bahwa tadi good spirit itu akan menyala sampai menembus layar. Saya rasa itu hal yang nggak bisa mungkin dipungkiri ya, bahwa api yang direkam, yang bergetar dari setiap tubuh para pembuatnya ini akan berbeda sama karena sekarang kan sudah relatif bisa dibilang semi industri ya. 150 judul film panjang film Indonesia diproduksi dalam setahun gitu kan. Biayanya juga nggak kecil, beragam juga, beragam tujuan juga. Nah saya kepengen sedikit kepengen tahu gitu, kalau dari kayak tadi itu kan cerita dari teknis pembuatan, proses penulisan gitu ya, tapi dari semua cerita yang ada, dari semua tema yang ada, kenapa Rote, kenapa perempuan dari Pulau Rote gitu? Sebenarnya pertanyaan ini sering ditanyakan orang, kenapa Rote? Jawaban saya juga sama, kenapa tidak Rote? Karena tema yang diusung ini sebenarnya tema universal. Kebetulan ketika saya ditelepon teman saya yang dari state, dia mau menulis apa gitu. Ya menulis di Rote enggak? Belum pernah sih saya, boleh juga nih gitu kan. Saya pergi ke sana. Gitu. Setelah kita observe, saya lihat dan segala macam, belum sampai untuk memutuskan tinggal. Tingkat pelecehan seksual terhadap perempuan serta pembunuhan di Rote itu cukup tinggi. Dan itu sejelas di depan mata gitu ya? Tentulah tidak terang-terangan, tapi kejadian pembunuhan saya seminggu sebelum saya datang itu ada beberapa pembunuhan, dan saya ketemu dengan kepolisian, Kapolres, segala, mereka senang sekali kita bikin film seperti ini karena untuk menurut mereka juga ada tingkat persentasenya cukup tinggi pelecehan seksual dan pembunuhan. Tentu kalau banyaknya banyak Jawa karena jumlah penduduk toh. Nah, karena kalau di Rote itu memang jumlah penduduknya segitu dan cukup tinggi kalau mereka hitung gitu.
Seminggu sebelum saya datang itu terjadi pembunuhan. Pembunuhan masalahnya sederhana, keluarga sendiri hanya tersinggung, kemudian mereka bacok, mereka bunuh di got. Gitu. Hanya tersinggung karena makanya kamu miskin, jangan miskin. Dia tersinggung atas ucapan itu, diambil golok, padahal masih saudara. Nah itu kemudian saya di sana juga terjadi pembunuhan, bahkan terjadi pemerkosaan terhadap anak sekolah SLB. Anak sekolah SLB diperkosa oleh gurunya. Rote buat saya, rote itu natur. Makanya bule-bule sebagian itu dari Bali, dia bosan di Bali, dia pindah ke rote. Sangat natural. Ya indah. Tapi tidak seindah yang saya lihat isinya. Dengan persoalan-persoalan sosial yang makanya saya muntahkan di skrip. Nah, dari rote lah. Kemudian kenapa rote? Itu atas dasar pikiran saya kenapa tidak seindah. Di dalamnya ini penuh dengan persoalan sosial dan segala macam dan masalah pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Tidak hanya terhadap perempuan. Laki-laki juga tidak sedikit. Apalagi kita nyebrang di Kupang. Nah, rote untuk mewakili Indonesia yang mungkin kalau secara geografis, kemudian Jawa Timur lebih tinggi memang, kemudian kalau nggak salah Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera. Ini pelecehan seksual yang sangat tinggi serta jumlah pembunuhan yang sangat tinggi gitu. Rote hanya mewakili dari rote kita bersuara gitu. Ini juga untuk India, untuk Myanmar sebagian. Afsel sangat tinggi. Jangankan Afsel, Australia sangat tinggi, Mas. Pelecehan seksual terhadap perempuan maupun laki-laki di Australia tinggi. Cukup tinggi. Sebagian di Eropa Timur. Saya ingin ya untuk perempuan, karena saya laki-laki, anak laki-laki enggak harus ya, anak perempuan juga biasanya dekat dengan ibunya, biasanya. Ya saya tidak mengatakan bahwa anak perempuan tidak dekat dengan ibu, biasanya. Saya dekat sekali dengan ibu saya. Saya ingin bikin film. Itu setelah bukan dorongan awal ya. Setelah menulis, saya rindu dengan ibu saya yang sudah meninggal, mendiang segala macam ini itu. Saya ingin menulis untuk perempuan, untuk apa? Ya untuk mama saya, untuk keluarga kita. Ya. Biasanya anak laki-laki itu sangat sentimental kalau bicara kalau dia dekat dengan ibu pasti dia sangat Mas Agung pasti paham maksud saya. Saya paham. Ya. Kita semua mau laki-laki perempuan brojolnya dari seorang ibu kan. Ya. Gitu. Jadi kenapa rote? Ya karena memang secara jumlah itu memang ini. Kemudian saya ingin bicara secara intrinsik bahwa tidak seindah yang saya lihat dipandang mata di dalam penuh dengan persoalan. Yang ketiga, saya ingin dari rote kita bersuara untuk Indonesia, untuk India, untuk Myanmar, untuk Afsel, untuk itu aja sih. Dorongan itu dorongan awal ketika menulis, bersemangat. Yuk bikin film bagus yuk, teman-teman semua dukung. Sebenarnya juga film itu tidak berbudget kecil, Mas. Mungkin saking gebuknya 180 itu yang membuat tertatih-tatih, Mas. Tergolong besar ya, artinya tergolong besar. Dan saya juga berterima kasih ada orang yang percaya dengan kita untuk membuat film seperti ini. Ini luar biasa.
Saya bilang Tuhan, kapan lagi mungkin bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa mensupport kita untuk bekerja maksimal kan. Ya. Dengan ini mereka mau memahami dan wah, saya berterima kasih sekali lah. Ya. Kira-kira begitu Mas Agung. Ya. Opportunity, kesempatan yang luar biasa. Dan yang paling penting kan juga bagaimana kita tahu aware bahwa ini adalah opportunity yang langka, dan kemudian kita juga memanfaatkan, memaksimalkan itu dengan baik. Dengan baik. Ya. Itu juga yang membuat darah bagi saya, kru-kru itu yang mengatakan bahwa Pak Jerry, yang penting ada bensin sampai ke lokasi dan ada nasi, kami tetap syuting. Itu kan buat saya, Ya. ya Tuhan terima kasih. Lu kasih gua kru yang kayak begini luar biasa buat gua. Kita nggak ada patah gitu Pak. Tetap syuting. Itu kan belum tentu kita bisa mendapatkan, ya mudah-mudahan lah ya. Syuting besok-besok juga akan jauh lebih mudah dan jauh lebih ada rasa kekeluargaan dan tanpa harus menderita, tapi Kekeluargaannya tetap kekeluargaan terjaga. tetap terjaga. Ya. Itu maksud saya. Apa sih pengalaman yang paling bisa dipetik dari pengalaman membuat film Woman from Rote Island ini? Mungkin karena saya merasa saya dilesin sama yang di atas, pernah jadi pemain, kemudian menulis sekian belasan tahun saya menulis film, kemudian manajemen produksi ketika memproduserin. Saya mencoba menerapkan itu dengan ternyata jadi seorang sutradara itu saya tidak tahu, saya karena belum pernah di luar negeri. Sistem di luar negeri seperti apa, mungkin tidak seperti kita. Tapi di Indonesia itu sesungguhnya tidak seperti apa yang dilihat oleh kebanyakan orang yang ini. Psikologis, Ya. manusia-manusia, dia tidak bisa ada batasan ini. Kalau di Indonesia sekali lagi, saya belum pernah mengenyam di luar untuk mensutradarai di luar karena baru pertama gitu. Ya. Walaupun seorang direktur itu dia kemudian menarik garis, strat, ya gue direktur, mau ketemu aja susah kok, dalam kamar terus atau ketemu di kafe ketika produksi, ketika selesai, cut, bungkus, start, dia udah lari ke kafe duluan, dia nggak mau urusan, itu bukan urusannya dia. Tapi sesungguhnya tidak begitu kalau di Indonesia ya. Mau nggak mau kalau supaya selamat, bagaimana kalimat itu bisa keluar dari mulut kru saya? Bang, asal ada bensin dan nasi, kami tetap syuting. Ya. Bagaimana dia bisa keluar kalimat itu kalau kita tidak care dengan walaupun itu bukan tugas kita. Ya. Tugas orang direktur beda tugasnya. Tapi kita sebagai konduktor, kita memainkan orkestra. Ya. Sekecil apapun. Sekecil instrumen. apapun. Sampai PO pun masih kami berhubungan dengan baik, ada rasa yang kekeluargaan yang ini. Walaupun saya sekali lagi mohon maaf bahwa ada teman-teman yang ya dia duduk di singgasananya sebagai seorang direktur, ya sah-sah saja, itu pilihan. Ya. Tapi rasanya kalau saya tidak memilih itu, Mas Agung. Ya. Luar biasa, Bang. Terus Saya menjalankan proses ini, ya mohon maaf ya, karena basic saya adalah teater. Proses yang saya lakukan pembuatan film ini sebenarnya proses di dalam seni pertunjukan teater. Saya kasih contoh. Ketika pemain-pemain lo kan bukan pemain, jadi perlu dilatih dengan ini. Gua hanya kasih waktu lo 3 minggu gitu, nggak bisa. Sebulan nggak bisa. Sebulan setengah nggak bisa. Maunya berapa lama, Jer? Minimal 2 bulan. Karena saya punya metode untuk supaya melakukan pendekatan.
psikis dan segala macam, karena saya kan ke casting pun saya turun ke lapangan Mas. Walaupun ada koordinator talent ya, saya harus ngecek itu. Latihan 2 bulan, kemudian persiapan yang itu saya bagi dengan Norman bantuin. Norman coach yang baik dan segala macam itu luar biasa. Dia penetrasi ke pemain-pemain yang meskipun baru, dia bisa berkomunikasi bahkan menggrab psikologisnya dengan baik gitu. Nah, proses-proses latihan, kemudian proses-proses rehearsal antara aktor dengan set, aktor dengan kamera, itu saya lakukan berkali-kali. Langsung on set. Tentu punya jadwal. Tentu. Ya. Nah, proses ini saya lakukan itu proses seni pertunjukan seperti saya menjalankan proses teater. Latihan 6 bulan, pertunjukan 3 hari. Ya. Itu tapi harus dilakukan. Nah, sehingga mau menderek pemain kah, kemudian hubungan saya, kedekatan saya dengan kru kah, ya kru kamera, art dan yang lain gitu. Memang betul-betul proses itu saya menggumuli itu. Itu saya merasa nyaman. Makanya tapi agak panjang. Ya. Butuh produser yang mau sedikit agak gila atau memahami kira-kira begitu. Iya. Luar biasa. Kira-kira begitu Mas Agung. Iya. Kadang-kadang kan orang tidak mau, bukan tidak mau, enggak. Dia merasa di UP hebat. Iya kan? Udah hebat gitu loh. Belum tentu mau diajar rehearsal Mas. Oh iya betul. Oh, gua udah tahu kok pakai lensa ini, pakai ini kan udah asisten gua aja. Kalau treatment lu ABCD seperti kebanyakan itu, mungkin maybe. Tapi kalau treatmentnya ini berbeda, hati-hati. Ya ada karena orang tidak mau terlihat, padahal ini pekerjaan. Dia tidak mau turun ke ini, merasa ya sudah terlampau besar. Itu. Tapi mungkin nggak tahu ya, karena saya juga sepertinya pemahaman dalam arti gini, ketika kita bikin film itu kan kita bikin cerita, kita menceritakan kisah kemanusiaan dan manusia gitu, dan kemudian kita berkolaborasi dengan aktor gitu ya, dan bahwa semua benda-benda yang sifatnya teknologi ini kan dia berpengaruh terhadap si aktor dan pemeranannya gitu kan. Ya artinya bahwa mau dia lensanya apa, mau dia mejanya setinggi apa, duduknya gimana kan mempengaruhi siapa duduk dengan bagaimana. Kalau ininya sebelah kiri, mungkin saya dari tadi tangannya udah begini gitu kan. Ada hal-hal seperti itu yang mungkin ketika diperlakukannya seakan-akan ini matematika gitu, jadinya sangat dingin dan steril gitu ya. Tapi bahwa ada approach yang bikin kesenian itu kan sebenarnya udara di antara benda-benda itu gitu, udara di antara angka-angka itu gitu, emosi dan spirit di antara partikel objek itu gitu. Saya rasa memang itu yang idealnya dikejar kalau film dilihatnya sebagai sebuah ekspresi seni ya, sebuah medium untuk menghantarkan, menceritakan tentang kemanusiaan dan kebudayaan sih saya rasa. Itu dan memang yang di satu sisi industri perfilmannya juga harus jalan gitu kan. Di satu sisi. Dan karena sekarang film ini punya multi peran dan multifungsi juga di masyarakat ya. Jadi alat pendidikan, jadi hiburan iya, jadi cari cuan iya. Ekspresi seni sebagai karya seni juga iya. Cuman kan karena diputarnya di warung yang sama, di bioskop yang sama, kita mungkin filmmaker atau bahkan penonton awam belum bisa tahu nih, ini saya lagi masuk ke perpustakaan, apa saya masuk ke dunia fantasi. Jadi memang karena istilahnya ini bukan museum,
ini museum juga, tapi di saat yang bersamaan dia dunia fantasi juga, taman rekreasi, tapi di saat yang bersamaan dia galeri seni gitu kan. Jadi memang perlu literasi dari penontonnya juga sih, saya rasa itu ya. Nah ini sih cuman sedikit komentar aja karena untuk saya pribadi kesempatan memberikan kepercayaan kepada bukan hanya kayak Bang Jerry ya, tapi bahwa temanya, artinya saya merasa bahwa tadi bukan cuman Bang Jerry-nya, tapi juga temanya kayak terserah gitu ya, seakan-akan mau temanya apa ya, kalau di Rote adanya itu yang di capture Bang Jerry-nya itu, kalau mungkin yang di capture-nya lain, yang akan terjadi adalah film yang lain gitu. Betul. Tapi bahwa trust kepada filmmaker-nya dan dibarengi dengan ya tentunya dana ya yang tidak sedikit gitu. Bahwa memang harus bata atau tertatih-tatih ya. Mungkin karena memang unusual sekarang ini tema dan cerita dan perspektif film seperti ini memang jarang diangkat. Tapi bahwa sudah ada aja, dan akhirnya saya rasa energi dan spirit itu yang nggak bisa ditutup-tutupin lagi karena dia menembus batas gitu. Iya betul, betul Mas. Tapi bahwa profesi sutradara itu unik gitu, karena dia bisa dibilang pendongeng. Pendongeng itu bukan di masalah dia pakai kamera apa, di luar bahwa itu penting iya. Bahwa mic-nya apa itu penting gitu, tapi kan ceritanya apa, dengan saya bicara dengan intonasi seperti apa gitu. Sehingga untuk seorang sutradara gitu, gelasnya warna putih menjadi sangat penting, padahal kemudian yang datang warna krem gitu, dan seakan-akan sutradaranya sombong atau maunya sendiri bahwa saya maunya kan udah bilang maunya putih gitu. Terus mau menunggu 3 jam hanya untuk mencari gelas yang warna putih. Tapi justru kuncinya sutradara A karena dia maunya putih gitu. Dan harus bentuknya tidak bening gitu kan. Tapi mungkin kalau Bang Jerry yang menyutradarai, dia maunya bening gitu dan warnanya merah gitu. Padahal mungkin naskahnya secara umum sama gitu. Dan itu bukan sesuatu yang matematis gitu. Matematika dalam arti gampang, ini misalnya lensanya apa, ini ukuran mejanya apa, bisa dibeli di Alfamart, teknis gitu ya. tapi justru kan itu keunikan yang makanya kemudian pembahasan kita tadi adalah bahwa ada orang yang punya trust. Ya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Cuman bagaimana kemudian tanggung jawab itu, karena teman-teman yang saya sering, karena saya juga sering keliling ketemu dengan komunitas film yang sering bikin film pendek dari kanan sampai kiri, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan gitu ya. Mereka sering kali lupa bahwa bikin film pendek ada dana 80 juta itu terkesan kecil gitu per hari ini ya. Tapi bahwa ini opportunity kamu gitu. Dan kalian baru bikin umur berapa, baru bikin berapa gitu. Baru bikin 3 gitu. Terus ngeliatnya, kecil, terus kita bikinnya ya seadanya aja gitu. Nah, artinya ya tinggal tergantung memang, bukan salah juga, artinya bagaimana kita menyikapi profesi ini gitu. Artinya dengan dana terbatas kita bisa bikin segini, dengan dana segini kita bisa menghasilkan sesuatu yang cuma segini gitu. Jadi menurut saya itu berbahaya kan? Iya, dan itu kenapa namanya kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif atau seni budaya karena bukan sesuatu yang kayak mau bikin pakai cor-coran gitu kan ya. Ya justru kadang-kala kalau kita lihat Mas Agung bisa lihat lah, artinya kan bahwa ini kalau kita bicara masalah antara hubungan director dengan produser, kemudian director dengan market, kadang-kala kan belum justru tanggung jawab itu kan kalau kita produser udah percaya dan segala macam ya kebetulan saja ya Kak, saya bersyukur juga bisa katakanlah film dapat diselesaikan dengan baik lah, ini pertolongan dari yang di atas dan segala macam gitu loh. Tapi tidak sedikit produser kapok, tidak jadi film.
bahkan udah selesai syuting, dia belum sampai pos, duit habis, bahkan udah sampai pos tapi tidak layak tayang, Iya. macam-macam lah persoalannya. Iya. Lah itu juga yang itu juga maksud saya adalah yang merusak film itu juga teman-teman kita sendiri. Iya. Kasarnya. Iya, betul. Karena memang kenapa saya sering bilang bahwa ini ekosistem perfilman kita tuh masih warteg perfilman ya. Belum industri gitu. Karena masih manual, masih belum ada standarisasi, belum ada benchmarknya gitu. Di satu sisi mungkin lebih organik gitu. Dan selalu ada progres bagusnya gitu ya. Tapi bahwa apa ya namanya untuk mengukur ekosistem, karena waktu itu saya sempat bikin semacam forum pembiayaan film gitu ya. Ya banyak filmmaker merasa ditipu sama orang yang ngaku-ngaku investor. Ya kan gitu? Ya itu juga Ya kan? sering lah. Padahal betul. maklar. Betul. Ngaku-ngaku produser padahal sebenarnya maklar gitu. Betul. Tapi kebalikannya juga, banyak produser serius, Ya. investor serius yang sering ditipu ya sama yang ngaku-ngaku filmmaker katanya Iya, gitu kan. Gitu. betul juga. Atau filmmaker beneran tapi tidak serius menyikapinya karena tidak tahu kemudian how to mengelola dana yang diberikan gitu ya. Jadi kita masih punya PR besar di titik itu gitu. Di atas itu tentunya ada kreativitas gitu. Tapi ini kan kayak fondasinya. Kalau trustnya belum ada, kuncinya bisnis kan cuman trust. Betul. Kan bisnis itu tidak harus berhubungan sama uang kan, tapi bahwa saya percaya sama Anda percaya sama saya. Jadi kalau Bang Jerry mau syuting, selama ada Bang Jerry, saya ikut syuting, gitu kan gitu. Cuman gitu aja sebenarnya kan. Itu kan deal bisnis. Ya, di bisnis. Ya. Ya. Saya tidak butuh uangnya. Saya butuh ada jaminan bahwa Bang Jerry ada di samping saya gitu. Dan kemudian saya jadi pemainnya, katakan gitu. Ya. Mungkin kalau sutradaranya bukan Bang Jerry, saya nggak mau honornya berapa, saya nggak tertarik main di film itu. Atau mungkin kalau naskahnya beda. Jadi emang unsur trust itu Trust menjadi sangat kunci. menjadi sangat ya Critical, penting ya penting. ya. Apa sih tantangannya bagi Bang Jerry untuk menulis kisah tentang perempuan? Kalau dibilang tantangan, karena saya basic saya realisme. Basic dari film ini sebenarnya realisme. Ceritanya juga walaupun ada beberapa bagian yang memang sebagai ungkapan sengaja saya agak melenceng dari realisme. Film saya ini adalah kisah nyata sesungguhnya. Dua cerita yang saya kawinin jadi satu. Orangnya masih ada. Cuma saya tidak berani mencantumkan itu adalah true story, based on true story. Saya tidak berani. Karena ada dua cerita yang dijadiin satu. Kalau teman-teman lihat adegan terakhir di film itu, ada emak-emak, kemudian mereka turun ke jalan, aslinya mereka telanjang di depan kantor polisi. Tanpa bra. Di film saya masih sangat sopan. Ketika mau buka baju, polisi polwan langsung merangkul dan segala macam ini tuh. Saya berusaha untuk ini gitu. Perempuan di dalam film ini masih di dalam peristiwa yang kemudian saya angkat jadi film itu masih digunakan hanya sebagai objek. Karena konsep patriarki yang terlampau kuat di sana ya. Kita juga konsep patriarki, tapi beberapa daerah agak longgar, beberapa daerah agak kuat. Ya perempuan, lu kerjaan lu ngurus anak, cari kayu bakar, kemudian ngambil nirah mengambil lontar, bikin gula. Sementara suaminya ya dia ke kebun pulang dari kebun dia nongkrong minum tua. Ini kan sebenarnya presentasi dari sejumlah daerah juga, bukan tidak hanya di sana gitu. Nah, gimana seorang laki-laki menarasikan atau bikin storytelling tentang perempuan? Saya pikir lakukan saja apa yang kita rasakan sebagai seorang penulis, yang kemudian kita lihat di realita, dia tidak akan berbohong.
hasilnya dia tidak akan feedbacknya itu dia tidak akan ini. Tapi berdasarkan memang realita. Sama, misal saya kasih contoh lagi. Adegan si Marta yang kemudian dia turun ke pinggir pantai kemudian tanpa baju itu betul-betul terjadi, Mas. Di depan mata kepala saya sendiri, bahkan beberapa kru saya yang lihat, saya panggil, lihat. Saya beberapa bagian orang berpikir mungkin, oh ini create dari penulis. Nah. Tapi wajar dia berpikir seperti itu. Tetapi saya mencoba berkata jujur apa adanya. Walaupun beberapa bagian enggak nih, ini pasti penulis nih. Enggak apa-apa. Sama lah. Kan ada ketika adegan terakhir itu lu terinspirasi dari demo-demo yang ada di Jakarta? Enggak. Di depan kantor polisi sana mereka protes juga bahkan lebih daripada itu. Cuman kan ketika itu kan tidak diekspos, Mas. Ketika itu terjadi. Media kan tidak boleh masuk. Oke. Sekarang satu pertanyaan. Ketika realitanya adalah dibuka gitu. Terus dengan kesadaran penuh Bang Jerry memutuskan di film ini kemudian dia tidak terbuka seperti kejadian aslinya gitu. Pertimbangan apa yang membuat keputusan itu, melatar belakangi keputusan itu? Saya berperang, Mas. Ada 2 adegan kalau lihat Marta turun ke pantai saya berani bikin dia naked walaupun back shot. Tapi di depan kantor polisi itu saya tidak lakukan. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan itu. Pertama itu di publik. Di depan kantor polisi, di mana masyarakat lalu lalang dan segala macam, pemain saya bukan aktor, Mas. Ada hubungannya begini. Ada yang PNS, ada yang guru, ada yang istri polisi. Pak, ini kalau kami buka dipoto orang bagaimana? Apalagi PNS. Bisa dipecat dia. Gara-gara main film gua dia dipecat. Misalkan dia naked di potret karena di tempat publik. Tapi ketika si Toko Marta kita steril lah kan, semua kru aja gua usir. Artinya kru yang memang harus di tempat saja. Kru-kru kita yang sekian banyak itu menyingkir semua kru, adegan itu baru bisa kita bikin. Walaupun back shot, karena saya punya tanggung jawab terhadap pemain. Tapi ketika di open area di publik, di depan kantor polisi, masyarakat lewat, terus itu aja mereka, Mas ini banyak masyarakat bawa handphone loh dan segala macam. Itu yang membuat saya, oke, gara-gara lu ikut di film kita kemudian dipecat jadi PNS, kemudian lu malu karena ada istri tentara, ada yang banyak juga yang PNS, banyak juga guru yang jadi keputusan dari memakai banyak non actor ini keputusan kreatif atau keputusan budget? Tapi bisa dibaca sih ya. Sebenarnya begini, tulisan-tulisan saya kan saya sering menulis di 1PH. Ya teman-teman mungkin saya nggak enak menyebutnya gitu. Pasti konsepnya adalah ordinary people yang gua kawinin dengan mungkin 1-2 artis. Tadinya begitu, Mas. Memang realisme yang dikejar. Tapi karena kita sudah gede sekali jumlah personil kru yang berperang nih, Mas. Akhirnya juga sampai last minute saya tidak dikasih aktor, Mas. Saya hanya minta 2 kok, cewek dan cowok aja. Selebihnya saya pakai grassroots yang orang-orang yang memang belum ini. Saya kawinin seperti di film-film yang saya tulis di tempat-tempat yang lain lah. Karena tidak ada, sampai last minute saya putusin ya, minggu depan kalau tidak ada saya juga menunggu sampai minggu depan kalau tidak ada saya akan pakai semua pemain, semua aktor artis saya bukan artis profesional. Akhirnya mereka setuju karena sampai hari hanya jadi budget kita tuh kesedot dengan jumlah yang gemuk itu. Nah
Itu satu. Tapi bukan itu aja sih sebenarnya Mas, kalau mau jujur, kalau saya ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau kalau saya pakai aktor, berapa lama lagi saya mesti latihan? Iya. Saya tidak mau kehilangan soul-nya. Mas, kan sering sekali kalau kita nonton film setting Jawa, di Jawa-Jawain, ini nggak nyaman, ada kuping kita jet lag nih kuping. Iya. Disundak-sundakin, roaming. dibatak-batakin, maaf ya. Gitu. Iya. Ya, ya. Film-film Indonesia Timur semuanya dialek Papua semua, Pak. Orang nggak bisa bedain, padahal dialek Papua, dialek Maluku, dialek NTT berbeda, Mas. Iya. Di Rote sendiri dialeknya berbeda. Iya. Nah, ketika untuk melatih itu, berapa lama lagi nih? Walaupun gua panggil aktor untuk memainkan itu, melatih dialeknya, apalagi soulnya. Nah, sementara sebagai seorang director, saya percaya, mungkin kita berbeda-beda. Saya butuh magic, Mas. Yang dimaksudkan magic adalah hal-hal yang memang dia tidak bisa dilatih, dia keluar dari spontanitas. Iya. Iya. Itu akan kita dapatkan ketika kita nggarap suatu adegan dengan pemain-pemain yang betul-betul betul-betul bukan masang ya, betul-betul masang pengertian gua aktor nih bukan, tapi memainkannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan soul tadi. Itu akan keluar magic. Nah, di dalam film itu saya mendapatkan banyak itu. Makanya saya butuh soulnya, saya butuh dialeknya. Kemudian yang ketiga lah, karena memang tidak ada dananya belum ini, kemudian saya tidak dapat. Ketika itu juga aktor-aktor, ketika kami syuting, aktor-aktor besar itu sibuk semua, Mas. Di tahun 2022 kalau ingat-ingat itu sibuk semua. Nyari aktor susah setengah mati, artis susah setengah mati. Setelah COVID baru dibuka Betul, soalnya. rame-rame orang kan syuting. Jadi kira-kira itu kenapa pakai pemain yang bukan pemain profesional. Nah, itu alasan saya. Iya. Dan akhirnya memang pada substansinya pendekatannya memang realis gitu ya. Realis. Jadi sejauh mungkin dia realis. Betul. Ya. Sebenarnya sih kalau saya memahami bahwa sangat mungkin bahwa sutradara yang dengan latar belakang apapun menyutradarai atau membuat film atau mendongeng tentang cerita apapun, sebenarnya kurang lebih begitu ya. Tapi memang ada layer-layer tema yang mungkin berbeda. Misalnya kalau kita bicara tentang abuse ya mau dia laki mau dia perempuan, sangat mungkin seorang sutradara punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengalaman bahkan tentang bagaimana di abuse gitu. Atau mungkin dia pernah mengabuse orang, pengalaman itu yang kemudian dia kapok gitu. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat spesifik ya, misalnya ya maaf nih misalnya ya akan berbeda ketika seluruh film adalah tentang kisah seorang anak remaja menstruasi pertama gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ceritanya, mungkin bisa akan dibuat, tapi percikan magicnya mungkin akan berbeda ketika sutradaranya perempuan gitu ya. Atau sama ketika bagaimana seorang anak laki-laki dengan banyak teman laki-lakinya pertama kali mimpi basah gitu ya. Pubertas awal gitu. Tapi mungkin kalau kita bicara tentang abuse, jadi ada layer-layer tema yang beragam yang mungkin juga berbeda-beda jawabannya dan ininya ya. Tapi saya rasa harusnya tetap bisa. Cuman kalau ditanya bisa itu kan selalu kita mengeneralisir ya. Tadi kita mencari magic yang mana gitu kan. Ada ya kalau mau dibilang sutradara iklan mau bikin produk apapun, dia belum pernah naik mobil mewah, dia bisa bikin iklan mobil mewah gitu. Dia belum pernah naik pesawat terbang, dia bikin iklan pesawat terbang, kira-kira begitulah ya. Cuman bahwa memang ada hal-hal tertentu yang spesifik saya rasa dan tergantung latar belakang si sutradaranya juga. Artinya tidak semua sutradara laki-laki punya latar belakang yang sama. Tidak semua sutradara perempuan juga punya latar belakang yang berbeda dan yang sama dan pastinya kita punya interest yang berbeda-beda. Itu kenapa sebuah naskah itu ini sutradaranya harus si A gitu atau si ini sutradaranya harus si B gitu. Ini
kenapa harus gitu kan? Karena mungkin ada variabel-variabel tertentu yang di belakangnya dia itu yang kemudian membuat si naskah itu menjadi lebih relevan kepada dia daripada orang lain siapapun itu gitu. Kalau Saya rasa bisa gitu. Ya, bisa kita study, kita pelajari, kumpulin film-film yang disutradarai oleh perempuan, yang kemudian membicarakan perempuan. Kita kumpulin sejumlah film sutradara laki-laki yang membicarakan tentang perempuan. Itu hal yang menarik. Artinya untuk kita bahas barangkali itu menarik. Biasanya kecenderungan saya sudah melakukan itu, makanya saya berani membicara. Biasanya kalau perempuan itu perempuan itu halus, cara pengungkapan persoalan-persoalannya dengan halus. Tapi kalau laki-laki, saya menyimpulkan cenderung terbuka, ekstrovert dan berani. Sama-sama bikin adegan yang sama, tetapi perempuan lebih halus kalau direktur perempuan. Di dalam penulisan maupun di dalam dia ketika menderek. Laki-laki lebih spontan, lebih ekstrovert. Perempuan lebih, ya ada beberapa direktur perempuan yang cukup bagus di luar dan dia bikin adegan juga cukup jujur juga. Kita bisa tahu kok. Adegan itu jujur apa enggak itu bisa kita rasakan. Nyampe apa enggak. Ketika dia tidak sampai, dia hanya selesai di cerita. Kira-kira begitu. Siap. Ya Mas Agung juga pasti berpengalaman sekali lah terhadap hal-hal kayak gitu kan tuh. lebih Ya artinya pada dasarnya kalau menurut saya kita tuh kan manusia. Kita menceritakan kisah tentang sesama manusia dan ini peradaban yang udah ribuan tahun lebih gitu ya. Artinya entah kita baca, entah meskipun umur saya juga belum sampai ratusan tahun, tapi bahwa kita membaca sejarah peradaban, kita mengalami, kita menghirup nafas udara di ujung sebelah mana, kita punya latar belakang berbeda yang mungkin kita tidak bisa juga ceritakan ke banyak orang gitu, tapi bahwa setiap filmmaker, setiap storyteller punya, dan itu seninya seorang produser. Kemudian kenapa sejauh ini film terbaik itu jatuhnya ke produser atau PH-nya gitu. Karena sebenarnya dia pertama kali yang memutuskan, oke, saya bekerjanya dengan sutradara yang ini, bukan yang itu. Ya. Padahal di atas menu ada 20 sutradara yang available gitu. Ya. Di luar ada attitude, di luar ada harga honornya, di luar harga availability dari schedule, tapi juga kan ada bau, ada nafas sama ketika satu rendang itu dimasak oleh 1000 ibu-ibu punya 1000 rasa yang berbeda. Ya. Ya mudah-mudahan kita ketemu produser-produser yang memang itu yang kita dirindukan. Ada kemewahan dalam pikiran dan rasa, kemewahan spirit. Luar biasa. Dan mudah-mudahan si spiritnya itu juga, atau bahkan saya yakin gitu, spiritnya, trustnya itu juga jangan dihianati karena nanti resultnya kemudian akan mengkhianati juga. Setuju. Jadi Bang Jerry, ini kan sebuah pengalaman proses produksi yang luar biasa ya. Jadi kalau harus disarikan gitu ya. Apa di luar bahwa memang ada challenge besar yang artinya banyak film juga yang terjadi bahwa ada challenge, ada tantangan, ada kendala budget, pasti ada kendala kreatif. Tapi apa yang bisa disarikan dari pengalamannya Bang Jerry? Ya, siap Mas Agung. Bukan hal yang baru kalau menurut saya, bukan hal yang baru. Kita semua tahu itu. Cuman kadang-kala kita punya kendala terhadap keadaan, tergantung bagaimana kita menyikapi itu gitu. Apakah kita ingin berproduksi dengan baik, kemudian punya passion yang cukup baik untuk di dalam menjalankan pengambilan sikap itu gitu loh. Kadang-kala kan kita lemah, kita kalah dengan kondisi, kalah dengan keadaan dari beberapa faktor itu gitu loh. Nah, kembali ke pekerja seninya, bagaimana menyikapi itu,
kemudian ya ini hubungannya dengan pilihan. Ada yang mungkin membuat film ya secara instan, ya cuman saya tidak memilih itu. Bagaimana kita menyikapinya itu? Kalau ketika kita menyikapinya ingin yang betul-betul yang baik, dia harus bertahan. Kalau punya endurance yang baik, dengan bagasi di kepala, pikiran dan perasaan yang cukup baik, dia pasti akan sanggup untuk fight dalam proses menyikapi itu. Untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal tentunya. Maksimal. Ya, ya, menarik sekali. Dan kalau untuk saya catatannya satu sih, juga bahwa menangkap percikan-percikan magic itu yang tadi barusan disampaikan. Itu menarik, Mas. Itu kayaknya kuncian ya. Itu kuncian. Thank you Bang Jer. Thank you. Yes. Thank you banget ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini pengalaman dan wawasan yang luar biasa. Ya. Terima kasih LaSalle College. Sampai jumpa di episode berikutnya.